yang saling gitu. Heeh.
Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan dan bersukacita merayakan perjamuan kudus. Baik kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online atau daring. Jemaat, kami ajak berdiri. Marilah kita mengawali ibadah minggu ini dengan penuh sukacita dan hati yang berlimpah syukur, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, ibadah ini berlangsung di dalam anugerah dan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tema ibadah minggu ini adalah perilaku hidup yang jujur. Melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan diingatkan kembali dan dipacu untuk memiliki perilaku jujur. Hitam kita katakan hitam, putih kita katakan putih, benar kita katakan benar, salah kita katakan salah. Perilaku jujur dilandasi oleh hati yang tulus dan lurus.
kepada Tuhan dan sesama. Pada kesempatan ini, marilah dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan, mengaku salah dan dosa. Sebab barangkali di mata Tuhan dan sesama, kita pun seringkali gagal untuk memiliki hati yang tulus dan lurus. Kita berdoa. Ya Tuhan, tiada satupun perilaku kami yang tertutup di hadapan-Mu. Semua terlihat jelas di mata Tuhan. Ketika kami tidak tulus dan bengkok hati, dengan demikian kami seolah menyangkali keberadaan dan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada saat ini akan dibacakan dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus,
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, hati kami diliputi dengan sukacita yang besar, karena pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk mengundang kami hadir di tempat ini, mengundang kami untuk masuk di dalam ibadat kami, baik di dalam ruangan ini maupun juga di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami, pimpin dan bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman itu boleh masuk di dalam hidup kami dan menuntun langkah-langkah kami. Berkatilah dan pakailah hamba-Mu ini, supaya ia dilayakkan untuk menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dan terang yang menuntun langkah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata jujur bukanlah kata yang baru atau yang sulit atau yang kurang kita pahami. Ini kata yang sangat kita kenal. Jujur secara umum itu dipahami tidak suka berbohong. Tetapi ada istilah yang lebih keren lagi, yaitu integritas. Jujur itu berarti berintegritas. Nah, apa itu berintegritas? Ini istilah yang sebenarnya cukup sering kita dengar, tetapi belum tentu kita pahami maknanya. Orang yang
dikatakan berintegritas itu adalah orang yang jujur, orang yang memegang kuat, memegang teguh dan memenuhi komitmen yang dia nyatakan atau dia buat. Dan sekaligus dia juga orang yang memiliki karakter atau watak yang baik dan kuat. Itulah yang disebut dengan orang yang berintegritas. Orang yang jujur, memenuhi komitmen dan memiliki watak atau karakter yang baik, yang kuat, memegang prinsip-prinsip. Tentu yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip kebenaran. Apa yang benar itulah yang dia pegang teguh, apapun yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi, jelas bukan contoh yang baik atau bukan contoh orang yang memiliki integritas. Kenapa demikian? Karena orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi dan terhormat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka menduduki kursi Musa, artinya mereka mendapatkan wibawa dari Musa. Musa itu tokoh yang sangat diagungkan, sangat berwibawa di dalam masyarakat Yahudi pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Karena dia adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bisa dikatakan dia yang membidani bangsa Israel. Dia yang dipercaya menerima 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat yang sangat dihormati oleh umat Israel. Tetapi sayangnya mereka tidak berlaku, tidak hidup sesuai dengan kedudukan yang sangat terhormat tadi. Kadang-kadang kita mendengar ada istilah, sayang orang itu tidak menjaga marwahnya. Marwah itu kemuliaan, marwah itu ya sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dinilai oleh Tuhan Yesus tidak berlaku, tidak berperilaku sebagaimana kedudukannya, sebagaimana wibawa yang dimilikinya. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Dalam hal hukum Taurat mereka luar biasa hafal sekali, tetapi sayangnya mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka juga dikatakan oleh Tuhan Yesus menggunakan segala macam simbol-simbol agama hanya untuk mencari kehormatan, hanya untuk pamer kesalehan rohaninya, ya, pamer kesalehan dan kerohaniannya. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang ini hanya mencari pujian, mencari pengakuan dan penghormatan belaka. Nah, saudara yang saya kasihi, sebagai pengajar-pengajar Israel, sebagai orang yang sungguh-sungguh menguasai hukum Taurat dan firman Tuhan, mereka tahu persis bahwa seluruh hukum Taurat itu terdiri dari 2 unsur yang sangat penting, yaitu mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap kekuatan dan sebagainya, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. 2 hal inilah yang nantinya juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus merupakan intisari dari seluruh hukum Taurat. Kalau diringkas hanya tinggal 2 hukum ini. Dan kedua hukum ini jelas sekali diwujudkan di dalam kehidupan yang menghormati Allah. Menghormati Allah itu berarti mematuhi Allah.
dan juga menghormati manusia sesamanya, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal menghormati, memuliakan Allah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak perlu diragukan lagi. Mereka luar biasa, terdepan dalam hal-hal semacam itu. Tetapi sayangnya mereka mengabaikan perintah yang kedua atau unsur yang kedua, menghormati sesamanya. Perlakuan mereka terhadap orang lain sungguh sangat buruk. Tidak jarang perlakuan mereka terhadap orang-orang kecil itu sungguh sangat merendahkan, sangat menghinakan. Orang-orang yang berdosa tidak lagi dianggap seperti manusia. Orang-orang yang kurang terpelajar juga dianggap sebagai orang berdosa dan direndahkan. Sesuai yang saya kasihi, pada masa itu kan tidak banyak orang bisa baca tulis, sehingga orang mengandalkan hafalan. Ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini bisa baca tulis tapi juga hebat di dalam hafalan. Mereka hafal semua isi hukum Taurat, bukan cuma 10 hukum loh ya, tapi seluruh isi hukum Taurat mereka hafal betul. Nah, mereka yang tidak terpelajar, mereka yang tidak berpendidikan, otomatis tidak tahu apa-apa soal hukum Taurat. Mereka banyak tidak tahunya daripada tahunya. Dan orang-orang semacam inilah yang sering dianggap sebagai orang yang berdosa oleh mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang semacam ini biasanya diperlakukan sangat buruk, direndahkan. Orang yang sakit juga direndahkan, orang yang berdosa apalagi. Sikap inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka menaruh beban begitu banyak tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka merendahkan orang-orang lain. Memuliakan Allah ya, tetapi menghormati manusia tidak atau kurang sekali. Dari sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menunjukkan bahwa menghormati Allah tidak secara otomatis akan membuat orang menghormati sesamanya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi bukti yang sangat nyata. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita juga membaca peringatan Tuhan Yesus. Jangan seorang pun menyebut kamu rabi, bapa, atau pemimpin. Tidak berarti bahwa sebutan-sebutan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram untuk dipakai. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah bahwa sebutan-sebutan itu menunjukkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat, dan hati-hatilah dengan kedudukan atau perlakuan orang lain terhadap orang-orang yang disebut sebagai guru, bapa, dan pemimpin. Karena sebutan-sebutan semacam itu bisa membuat orang lengah dan merasa diri lebih baik, lebih tinggi, lebih terhormat daripada orang lain, dan kemudian meremehkan dan merendahkan orang lain. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan seorang pun menyebut kamu rabi atau guru atau bapa atau pemimpin, karena rabimu hanya satu, bapamu hanya satu, dan pemimpinmu hanya satu, yaitu Dia, Allah yang satu-satunya yang layak dan seharusnya disembah. Jangan kamu meninggikan diri. Hati-hati bahwa sebutan-sebutan semacam itu mudah sekali membuat orang kemudian merasa saya lebih baik daripada orang lain, dan kemudian bersikap merendahkan orang lain. Dengan tanda kutip pelarangan itu atau nasihat atau ajaran itu, sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan kamu harus belajar memandang orang lain sebagai saudara, bukan orang yang lebih rendah dari kamu, tetapi sebagai saudara yang memang selayaknya diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat. Itulah yang
diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan yang jujur, perilaku hidup yang jujur, yang berintegritas. Nah, kita semua dipanggil untuk memiliki hidup yang memiliki integritas, perilaku hidup yang jujur. Dan untuk membangun kehidupan yang semacam itu, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Yaitu yang pertama, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berintegritas itu harus didasarkan pada penghormatan kepada Allah dan sesama. Ini dasar yang paling utama, tidak bisa tidak. Hanya orang yang mendasarkan hidupnya atau yang memiliki sikap menghormati Allah dan sesamanya, ia akan ditolong, ia akan dimampukan untuk membangun kehidupan yang berintegritas, yang jujur. Kenapa demikian? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup atau integritas atau kejujuran itu terdiri dari 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan. Yaitu yang pertama keyakinan, iman, dan tentu saja di dalamnya nilai-nilai iman itu. Kita sering mendengar apa sih yang diajarkan di dalam kekristenan, dan kita biasanya mengatakan kasih. Kasih itu nilai, sebuah nilai. Ya. Nah, itu yang diajarkan di dalam iman kita. Integritas itu dibentuk atau terdiri dari iman dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kemudian juga kata-kata. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Ketiga unsur ini tidak mungkin dan tidak dapat dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan tepatnya. Hanya jikalau ketiga-tiganya menyatu, maka kita akan membangun kehidupan yang jujur, kehidupan yang berintegritas. Kalau ada orang dalam pepatah Jawa itu kan ada yang mengatakan gajah diblangkoni, iso gojah ora iso nglakoni. Saya yakin bahwa ini bukan hanya untuk pengkhotbah, bukan hanya untuk pendeta, tetapi untuk kita semua. Gojah itu kan nasihat, ya. Memberi gojah itu kan memberi nasihat. Bisa memberi nasihat tapi dia sendiri tidak bisa melakukan. Itu menunjukkan bahwa orang ini tidak punya integritas. Ya. Orang yang punya integritas, kata-kata dan perbuatannya itu tidak berbeda. Apa yang dikatakan itulah yang diperbuatnya. Dan itu semua lahir dari penghayatan akan imannya. Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak nilai-nilai penting, nilai-nilai yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Kasih, kejujuran, kesetiaan, penghargaan, kelemah lembutan, ya. Kalau kita membaca Galatia, buah-buah Roh Kudus itu semua adalah nilai-nilai baik yang mestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka mestinya kita juga menghayati nilai-nilai itu. Dan itu bukan hanya dikatakan, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Ketika beberapa waktu yang lalu tersiar berita bagaimana seorang pendeta, dua orang pendeta yang ternyata memiliki hubungan bapak dengan anak. Ketika bapaknya mati, anaknya melarang jenazah bapaknya disemayamkan di gereja yang dibangun oleh bapaknya. Terlepas dari latar belakang apapun, pertikaian-pertikaian di masa lalunya semasa bapaknya masih hidup, lepas dari semuanya itu, di mana nilai-nilai Kristen di situ? Di mana nilai-nilai Kristen yang diwujudkan oleh sang anak? Jenazah ayahnya tidak boleh disemayamkan di gereja, diusir. Apakah itu nilai-nilai Kristen yang diajarkan? Lalu apa yang dikatakan tiap-tiap minggu
atau bahkan tiap-tiap hari. Nah, di sini kita melihat betapa pecah-pecahnya orang ini, ya. Keyakinannya begini, kata-katanya begini, perbuatannya lain lagi. Orang semacam ini bisakah dikatakan punya integritas? Jawabnya tidak. Karena antara keyakinan dengan kata-kata dan perbuatan tidak menyatu sama sekali. Apa yang dikatakan berbeda lagi dengan yang diperbuat. Lalu di mana nilai-nilai yang diajarkan? Mana wujudnya? Nah, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, membangun kehidupan yang berintegritas berarti juga menghayati nilai-nilai kekristenan kita. Dan itu diwujudkan dalam kata-kata yang sekaligus juga didukung dengan perbuatan-perbuatan kita. Ketiganya menyatu, tidak terpisahkan. Dan yang kedua, integritas itu berarti seperti yang tadi sudah beberapa kali saya sebutkan, memiliki kejujuran, memegang teguh, memenuhi komitmen, maupun juga memiliki watak dan karakter yang baik dan kuat, yaitu menyatunya iman, kata, dan perbuatan. Kemudian juga memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan kasih sayang. Ini merupakan hal yang perlu digarisbawahi, karena saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang kesulitan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya yakin semua tidak mengalami kesulitan. Tetapi untuk hal yang menghormati manusia, memperlakukan mereka dengan baik dan hormat, belum tentu kita mudah melakukannya. Seperti yang tadi saya singgung, menyembah Allah, memuliakan Allah tidak secara otomatis membuat orang menghormati sesamanya. Dan oleh karena itulah perlu digarisbawahi, jikalau kita memuliakan Allah, kita tidak harus belajar menghormati sesama kita, belajar memperlakukan mereka dengan baik. Karena dengan memperlakukan mereka dengan baik, penuh hormat, penuh kasih sayang, itu juga merupakan penghormatan kepada Sang Pencipta manusia. Dan kemudian juga menepati janji baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Janji itu kan sebuah komitmen toh. Janji pernikahan itu komitmen pernikahan. Janji dalam relasi bisnis itu juga komitmen dalam hubungan bisnis. Janji kepada anak itu pun juga merupakan komitmen kita kepada anak. Nah, itu harus dipenuhi. Kita harus berusaha untuk menjaga dan mewujudkan komitmen itu, supaya bukan hanya kata-kata tetapi juga perbuatan menjadi nyata. Dan itu semua memang perlu belajar terus-menerus. Kita perlu terus membangun hidup kita supaya semakin berintegritas. Dan jangan khawatir, jikalau kita mendasarkan semuanya itu pada penghormatan kita kepada Allah dan kepada sesama kita, maka kita juga oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk membangun hidup yang jujur, hidup yang berintegritas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mohon berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan melalui nyanyian
dari KJ 280, Aku Percaya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami renungkan bersama. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memiliki kerinduan untuk hidup dengan jujur, untuk memiliki kehidupan yang berintegritas, supaya nama Tuhan juga boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kehidupan kami sungguh menjadi saksi dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk perjuangan bangsa-bangsa di dalam melawan wabah COVID-19 ini. Berkatilah semua usaha yang dilakukan untuk menemukan vaksin yang tepat, yang sungguh dapat dipakai untuk menguatkan daya tahan tubuh manusia terhadap serangan virus ini, sehingga kehidupan manusia juga boleh terbebas dari ancaman COVID-19. Kami doakan mereka yang sedang sakit, baik oleh karena virus COVID-19 maupun juga oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan mengetahui satu demi satu. Kami berdoa untuk perawatan dan pengobatan mereka. Berkatilah supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Berikanlah ketabahan dan kesabaran, berikanlah juga semangat di dalam diri anak-anak-Mu ini, sehingga mereka menjalani perawatan dan pengobatannya dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini atau hari-hari kemarin sampai dengan hari ini, kami sedang menjalani libur panjang. Dan seperti biasa, setelah libur panjang, angka kenaikan COVID juga akan meningkat. Tetapi ya Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan yang akan menjagai anak-anak-Mu yang saat ini sedang berlibur, sedang melepas stres, maupun juga berbagai tekanan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa menjaga mematuhi protokol kesehatan, dan mereka dapat mengakhiri liburannya dengan penuh sukacita dan juga dengan tetap sehat. Jagailah mereka semua ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa menyadari pentingnya menjaga kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami doakan juga untuk para korban bencana alam di berbagai tempat. Berikanlah penghiburan, kekuatan dan pengharapan di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat terus memandang ke depan dengan penuh pengharapan, sekalipun
apa yang mereka miliki hancur atau musnah karena bencana alam tersebut. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka, tengoklah dan tiliklah mereka juga. Kami doakan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, baik yang beribadah di dalam ruangan ini maupun juga yang di rumah masing-masing. Berkatilah ya Tuhan kesehatannya, berkatilah keluarganya, berkatilah juga pekerjaannya, pelayanannya maupun studinya. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami juga boleh senantiasa merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan itu. Terima kasih, ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dengarkanlah ya Tuhan, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saya persilahkan para penatua untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan haleluya bagi anak domba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, pada saat ini Tuhan mengundang kita untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi anak-anak yang telah dibaptiskan maupun saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Maka marilah kita datang mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau memelihara kehidupan kami dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat, jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus menyertai dan menguduskan kami untuk menyatakan kasih dan karya Kristus di tengah dunia ini. Sebab itu kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kita datang mengenang karya keselamatan Kristus, juga merindukan kedatangan Kristus kembali. Kita juga dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Maka melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Saya persilahkan para petugas untuk maju ke depan, untuk menyiapkan diri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Demikian pula cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Hati-hati turunnya, Bu.
Apakah semua sudah terlayani? Ada yang belum terlayani? Ada. Oh, di bagian luar. Ya. Juga beberapa yang saudara kita yang ada di atas. Ya. Mohon bersabar menunggu karena ada yang belum terlayani. Dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, dan bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan juga bagi keselamatan dunia ini. Marilah kita makan dan minum dengan penuh percaya dan syukur. Para petugas akan mengumpulkan kembali gelas-gelas yang dipakai. Tidak apa-apa, Bu.
Bersyukur atas sakramen perjamuan kudus yang boleh dilayankan pada pagi hari ini, dan oleh karena itu dalam ungkapan syukur ini saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita akan dibacakan dari Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada 2 kantong persembahan yang akan diedarkan. Kantong berwarna hitam untuk menunjang pelayanan gereja, dan kantong berwarna merah untuk pelayanan kemanusiaan. Persembahan juga dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode yang tertera di warta jemaat atau yang tertera di kursi tempat duduk. Marilah kita sebelum memberikan persembahan kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi alat saluran berkat dan kebaikan bagi sesama di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan juga berkenan selalu memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, dan kesehatan kami, serta ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami melayani Tuhan dengan jujur dan tulus, selalu bersyukur dan bersukacita, karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apalah
Marilah kita terus memelihara hidup yang jujur dan tulus di dalam Tuhan untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap kata, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari, sehingga menjadi berkat bagi sesama dan semakin menyenangkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutusmu menjadi teladan kebenaran di tengah dunia ini. Kami siap memuliakan Tuhan dalam kebenaran. Wartakanlah cinta kasih Kristus. Kami mewartakan cinta kasih Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam hidupmu, Kini dan sampai selama-lamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah sudah selesai dan selamat pulang dalam sejahtera Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua.